Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini merupakan ibadah Paskah, di mana ibadah Paskah pada tahun ini agak berbeda dengan ibadah Paskah di tahun-tahun yang lalu. Kenapa demikian? Karena memang saat ini kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu adanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendukung kebijakan dari pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan di dalam surat edaran Wali Kota Probolinggo tertanggal 23 Maret 2020, yaitu perihal peningkatan kewaspadaan COVID-19 yang di dalamnya antara lain berisi tentang menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang untuk sementara waktu, kemudian kita semua diwajibkan untuk memakai masker ketika keluar dari rumah, kemudian kita senantiasa diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga kita diwajibkan untuk tinggal di rumah bersama keluarga apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah Paskah tetap dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Semoga hal ini tidak mengurangi kekhidmatan Bapak, Ibu, Saudara di dalam melaksanakan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus senantiasa di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Dan untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Kita nyanyikan pada bait yang pertama dan Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Besar kuasanya, kemenangan ada padanya. Keagungan dan kesemarakan telah dikaruniakan kepada umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena kita semua masih diberi kesempatan merayakan Hari Raya Paskah
hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan yang sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Amin. Mari kita pujikan bersama Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Marilah saat ini kita datang menghadap Tuhan, sebab kita juga menyadari di dalam bersama kita mewujudkan persekutuan. Di tempat ini kita juga mengakui ada hal-hal yang dapat menjadi penghalang dan juga menjadi sebuah tembok pemisah persekutuan kudus kita dengan Tuhan. Marilah kita datang di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, basuhlah hati kami dari segala kebencian, prasangka, dan perilaku kami yang senantiasa menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Ya Bapa, sumber mata air kami, segarkanlah hati kami yang tandus ini dengan air kehidupan-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan baru di dalam menjalankan tugas kami sehari-hari. Sekarang ya Tuhan, utuslah Roh-Mu memperbaharui hati kami, agar kami dimampukan menjalani kehidupan baru anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah Tuhan. Setiap kita yang telah menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita juga percaya bahwa Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia ini datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Allah di dalam Kristus Yesus tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita, seperti yang telah difirmankannya. Mazmur 103 ayat 8 sampai ke 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia.
Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 34, bait pertama dan kedua, Disalib Yesus di Kalvari. Marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berada di rumah, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap terima kasih atas bimbingan dan penyertaan Tuhan dari hari-hari yang telah kami lalui hingga saat ini. Tuhan beri kami kesehatan, kebahagiaan, sehingga kami bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan boleh buka mata kami, telinga, dan hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menerima apa yang menjadi firman. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu, kiranya firman itu bisa masuk di dalam hati kami masing-masing untuk kehidupan kami yang akan datang ya Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta yang akan menguraikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai Bapak Pendeta untuk mengabarkan kesukaan daripada-Mu. Itu ya Tuhan, semua itu kami pasrahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang kita ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria
yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan kainnya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Di Minggu Sukacita ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah refleksi yang diungkapkan dalam bentuk fragmen oleh saudara-saudara kita dari PHBG GKJW Jemaat Probolinggo dengan judul Kristus Bangkit, Bangkit Harapan Baru. Disilahkan. Perjalanan hidup umat percaya tidaklah selalu mulus, tanpa pergumulan, tanpa permasalahan, tanpa cobaan. Suasana yang dihadapi memungkinkan suasana yang menyesakkan, suasana yang tidak menyenangkan, mencemaskan, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Seakan-akan hendak menenggelamkan harapan, menghilangkan masa depan. Berbagai warta yang diterima semakin membawa ketidakpastian, kegalauan, kegamangan, dan keputusasaan. Jalan terang seakan semakin meredup, sirna menghilang. Iman, percaya, dan kasih yang selama ini indah terpatri seakan tercerai-berai, lepas satu demi satu. Kemanakah harap
ku tangkap lagi? Kemana asa ku raih lagi? Kemana cinta kasih ku rengkuh lagi? Hai wanita-wanita muda, tidak salah jika kalian mewakili genap tahun.
banyak manusia terbelenggu kecemasan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Kondisi ini dihadapi akibat dari berbagai masalah ekonomi, politik, dan tekanan sosial. Dengarlah, ada tertulis, mengapa kalian mencari orang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Wahai kaum wanita muda, bangunlah dari sujudmu. Bangkitlah harapanmu. Jangan lagi cemas. Jangan lagi takut. Jangan lagi khawatir. Jangan lagi kalian berputus asa. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia membangkitkan harapanmu. Kristus bangkit. Bangkit harapan baru. Sekarang pergilah. Sukacita yang dirasakan tiga wanita ini hendaklah sama dengan yang kita rasakan saat ini. Kristus telah bangkit dan memberikan kekuatan serta harapan baru kepada aku, engkau, dan kita semua untuk dapat melewati kehidupan yang penuh dengan misteri. Maka bangunlah, pergilah, dan milikilah harapan baru bersama dengan Kristus agar hidup lebih bermakna. Selamat pagi, saudara-saudara, anak-anakku, dan juga Bapak Ibu semuanya yang tentunya dicintai dan juga mencintai Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati kebangkitannya pada hari ini. Dan saya mengucapkan selamat Paskah untuk semuanya, untuk kemuliaan hormat bagi Dia yang bangkit dan menang pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya melintasi Jalan Panglima Sudirman Probolinggo sebelum diberlakukan lockdown. Sempat saya melihat ada sebuah banner kecil tertulis di sana, "Selamat Jalan COVID-19. Selamat datang bulan Ramadan." Saya tersenyum. Sebelumnya memang saya juga membaca postingan dari saudara-saudara. Beberapa kawan juga dalam bahasa berbeda menyatakan, semoga sesudah Paskah wabah ini dapat segera berlalu, sebab Paskah membawa harapan baru. Ada terbersit di pikiran saya, jika ini benar dan semoga itu betul.
kira-kira apakah nanti ada klaim enggak ya, bahwa virus corona ini pergi itu karena Tuhan Allah mendengarkan doa dari kelompok kami, dan karena Dia menyayangi kelompok kamilah akhirnya COVID-19 ini dihalau dan pergi dari negara kita tercinta ini. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, semoga ini betul-betul tidak menjadi hal yang mungkin menjadi polemik. Karena saya yakin yang berpikir seperti ini pun juga bukan orang sedikit. Dan kalau kita perhatikan bahwa inilah yang juga menjadi sebuah pengharapan bahwa di tengah kecemasan, kekhawatiran, kegentaran, ada sesuatu yang tetap menyemangati kita untuk dapat bertahan di dalam situasi yang sulit ini. Dan apakah itu? Tentunya adalah keyakinan kita. Bukan karena diri kita, tetapi karena Allah yang kita imani, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi umatnya. Berpikir demikian boleh saja, tetapi naif jika kemudian kita memiliki sebuah pemahaman oleh karena kitalah Tuhan Allah kemudian bertindak, bahwa sesungguhnya semua itu dapat terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah. Dan inilah yang terjadi pada peristiwa kebangkitan Yesus, bahwa Tuhan Allah sendiri menyatakan kebenaran di dalam apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang juga menjadi pesan Paskah, bahwa sejak saat ini, awal dari terbentuknya orang-orang percaya yang kemudian dipanggil dan diutus untuk memberitakan di dalam Injil yang kita baca, ada
pesan yang cukup jelas. Lihat, datang dan lihatlah. Kemudian dikatakan, pergilah dan kabarkanlah. Jadi perempuan-perempuan itu diajak untuk melihat ke dalam. Dan sesudah itu terjadi, mereka pun diperintahkan untuk pergi dan kabarkanlah. Saudara-saudara, dalam fragmen yang kita saksikan tadi, ada 3 perempuan yang berusaha untuk melihat ke dalam persoalan-persoalan kehidupan yang begitu dirasakan semakin hari semakin berat. Kita memberikan gambaran ini seperti perempuan-perempuan yang dipanggil untuk datang melihat kubur yang kosong. Perempuan-perempuan ini yang merasakan beban kehidupan hari demi hari menjadi semakin tidak tertanggungkan. Apakah yang akan terjadi esok hari? Dan apa yang harus kami lakukan? Dan inilah saya kira sebuah pergulatan iman yang sungguh-sungguh. Tidak semata-mata kita mengatakan hanya Yesus jawaban hidupku. Bukan semata-mata kata-kata kosong yang mengatakan jawabannya hanya pada Yesus. Tidak. Mereka mencoba memaknai tentang kubur yang kosong ini. Bagaimana harapan yang akan dapat muncul di tengah keadaan-keadaan yang sungguh-sungguh semakin tidak tertanggungkan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berani. Perempuan-perempuan yang tidak hanya ingin mengenal Yesus dari jauh. Saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti ini, kita diajak juga untuk menghayati, merenungkan kembali iman kita. Apakah iman yang kita hidupi selama ini betul-betul dapat membuat kita bertahan di situasi yang penuh dengan tantangan ini? Ataukah iman kita hanyalah iman yang kosong? Saudara-saudara, saya melihat memang perkembangan ke depan tidak menampakkan tanda-tanda ada keadaan yang baik. Namun disinilah kita mencoba untuk sungguh-sungguh mengingat akan firman Tuhan
saat ia berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mengingat akan janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, inilah yang saya maksudkan, bagaimana kita bersama-sama melalui peristiwa-peristiwa kehidupan, pun dalam situasi yang demikian, dapat menghayati arti dari masuk ke dalam penderitaan, kematian Kristus untuk bangkit menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kualami di dalam daging adalah hidup oleh anugerah di dalam diri Kristus, Anak Allah yang telah menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya setiap kita dipanggil bukan untuk mewartakan kesedihan, bukan untuk mewartakan keputusasaan, mewartakan bahwa tidak ada harapan untuk hari esok. Justru di saat ini kita berani jujur bahwa sampai dengan saat ini karunia Tuhan pada saya membuat saya dapat menjalani hidup hari demi hari. Dan saya dimampukan Tuhan untuk tetap memiliki kuasa kebangkitan. Dan saya dengan kesaksian hidup saya akan terus memberikan kesaksian yang nyata bahwa Kristus yang bangkit itu hidup, dan dialah yang memampukan saya untuk melalui dan melampaui banyaknya penderitaan. Saya percaya kekuatan Paskah ini betul-betul menjadi kekuatan kita untuk bangkit, dan juga menjadi sebuah momentum kita mengingat akan panggilannya. Pergi dan milikilah harapan baru bersama Dia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih Tuhan, di hari yang penuh sukacita ini, mari bersama-sama dengan umat tebusan Tuhan, kita memperbaharui iman kita. Dengan sikap yang penuh hikmat, mari bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tibalah saatnya pada pagi hari ini kita akan mengumpulkan persembahan, yang mana persembahan pada pagi hari ini akan kita kumpulkan selain persembahan umum juga aksi Paskah. Adapun dasar persembahan diambil dari Wahyu 5 ayatnya yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dengan mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 202, Maut Sudah Menyerah. Persembahan yang sudah kita kumpulkan pada pagi hari ini, mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan berdoa syafaat untuk perayaan Paskah dan perjamuan kudus gereja-gereja seluruh Indonesia agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara agar dapat mengambil kebijakan cepat dan tepat untuk penanggulangan virus corona. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan gereja kami agar tetap kuat hidup dalam kasih, saling memperhatikan, dan menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Demikian permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Tuhan kami hari ini makanan yang secukupnya.
Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita terima pengutusan Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling melayanilah kamu satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan selalu ingat firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersama Dia. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 248, bait pertama dan keenam, Yesuslah Raja yang menang. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, mendewasakan saudara-saudara semua, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.